Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok I2 yang pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai Toksokara Kanis dan juga Toksokara Kati. Adapun anggota dari kelompok I2 yaitu yang pertama ada Naomi Annabel Sialagan dengan NIM akhir 063, kemudian ada Putu Krisna Diandra Samdasani dengan NIM akhir 074, kemudian ada Nimade Chandra Dewi dengan NIM akhir 079, lalu ada saya sendiri, Hai Grifa Dityari dengan NIM akhir 090, kemudian ada Dewi Titis Angganingrum dengan NIM akhir 093, kemudian ada Kezia Natali Sugianto dengan NIM akhir 094, kemudian ada Luputu Sinta Cayarani Krisna dengan NIM akhir 095, lalu ada Justin Mindan dengan NIM akhir 098, dan yang terakhir ada Flaviana Keisha Irawan dengan NIM akhir 100. Baik, yang pertama ada definisi dari cacing toksokara. Toksokara adalah cacing gilik gastrointestinal yang bersifat patogen. Larva cacing ini dapat menyerang berbagai organ yang ada di dalam tubuh inang, termasuk hati dan juga paru-paru. Adapun taksonomi atau klasifikasi dari Toxocara yaitu Toxocara termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Nematoda, kelas Chromadorea, ordo Ascaridida, famili Toxocaridae, dan juga genus Toxocara. Dan beberapa spesies dari Toxocara yaitu Toxocara canis, Toxocara cati, dan juga Toxocara vitalorum. Namun pada video kali ini, kelompok I2 hanya akan membahas mengenai Toxocara canis dan juga Toxocara cati. Toxocara canis adalah spesies cacing parasit yang biasanya menginfeksi anjing ataupun hewan kanide lainnya. Cacing ini biasanya hidup di usus kecil anjing. Sedangkan Toxocara cati adalah spesies cacing parasit yang merupakan salah satu nematoda yang paling umum menginfeksi kucing. Cacing ini biasanya menginfeksi kucing domestik maupun kucing liar dan biasanya hidup di area pencernaan kucing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari Toxocara canis. Toxocara canis sendiri memiliki panjang 7 hingga 8 cm untuk yang jantan dan 10 hingga 11 cm untuk yang betina. Dapat dilihat pada gambar pertama dan kedua menunjukkan bahwa Toxocara canis yang betina memiliki ukuran yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan Toxocara canis yang jantan. Lalu, warna pada Toxocara canis itu krem putih kekuningan atau krem, dan dia cenderung abu-abu. Dapat dilihat pada gambar pertama dan kedua, itu menunjukkan bahwa Toxocara canis sendiri ini memiliki warna krem. Lalu pada ujung anteriornya terdapat alai cervix, sehingga bentuknya itu menyerupai kepala panah atau arrow. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar ketiga yang menunjukkan adanya cervical alley yang membentuk arrow pada ujung anterior dari Toxocara canis. Lalu pada ujung posterior jantan terdapat spicula yang seperti dikatakan oleh Bowman pada tahun 2009. Lalu mulut dari Toxocara canis sendiri ini dikelilingi oleh 3 bibir berdaging, di mana setiap bibirnya itu memiliki papila kecil. Hal tersebut dapat dilihat bentuknya pada gambar kelima yang menunjukkan dorsal fleshy lips of Toxocara canis yang di situ terlihat adanya papilanya. Lalu ekor pada jantan itu melengkung ke arah ventral seperti jari yang sedang memperlihatkan 2 spicula. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar keempat dan gambar ketujuh yang menunjukkan finger-like projection and 2 spicules yang diperlihatkan oleh posterior end of male Toxocara canis, dan yang ketujuh itu gambarnya sama ya, finger-like projection and 2 spicules at the posterior end of Toxocara canis.
Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari telur Toxocara. Yang pertama, ukuran telur Toxocara yaitu berdiameter 85 sampai 90 mikrometer yang berbentuk bulat atau hampir bulat. Kedua, lapisan dinding telur Toxocara bercangkang tebal yang terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan luar, ciri-cirinya memiliki lapisan yang tebal, berwarna kecoklatan, dan permukaannya kasar, seperti ukiran atau berpola. Sedangkan lapisan dalamnya bertekstur halus dan tipis. Lalu yang ketiga, isi dari telur Toxocara, yaitu zigot yang berwarna gelap, terdiri dari massa seluler yang belum berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hidup dari Toxocara canis. Toxocara canis menyelesaikan siklus hidupnya pada anjing. Manusia yang terinfeksi merupakan accidental host. Telur anembryonitid dikeluarkan bersama tinja dari host defensive. Kemudian tumbuh menjadi berembrio dan infektif di lingkungan. Setelah tertelan oleh anjing, telur infektif menetas dan larva menembus dinding usus. Pada anjing yang lebih muda, larva berimigrasi melalui paru-paru, bronkial, dan kerongkongan. Cacing dewasa berkembang dan bertelur di usus kecil. Pada anjing yang lebih tua, infeksi paten juga dapat terjadi. Tetapi larva enchantment di jaringan lebih umum. Tahap incested yang diaktifkan pada anjing betina di akhir kehamilan menginfeksi melalui transplasenta dan transmammary ke anak anjing. Sementara cacing menjadi dewasa dalam usus halus anjing. Anak anjing merupakan sumber utama kontaminasi telur di lingkungan. Toxocara canis juga dapat ditularkan melalui konsumsi parentic host. Telur tertelan oleh mamalia kecil, misalnya kelinci, menetas, dan larva menembus dinding usus dan berimigrasi ke berbagai jaringan di mana mereka incest. Siklus hidup selesai apabila anjing memakan host ini dan larva berkembang menjadi cacing dewasa dan bertelur di usus kecil. Manusia adalah accidental host yang terinfeksi dengan menelar telur infektif di tanah yang terkontaminasi atau terinfeksi parentic host. Setelah tertelan, telur menetas dan larva menembus dinding usus dan dibawa oleh sirkulasi ke berbagai jaringan, seperti hati, jantung, paru-paru, otak, otot, mata. Sementara larva tidak mengalami pertumbuhan lebih lanjut di jaringan tersebut, mereka dapat menyebabkan reaksi lokal berat yang merupakan dasar dari toxocaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan morfologi dari Toxocara cati, di mana pada cacing jantan memiliki panjang 3 hingga 6 cm, sedangkan pada betinanya 4 hingga 10 cm. Pada ujung anterior dari cacing Toxocara cati ini bentuknya ventral yang melengkung. Kemudian memiliki alai cervix yang lurik, berbentuk panah lebar dengan margin posterior hampir tegak lurus terhadap tubuh. Toxocara cati ini mirip seperti Toxocara canis, di mana memiliki bentuk seperti jari kecil di ujung ekornya. Cacing Toxocara cati itu berwarna kuning kecoklatan atau krem hingga ada yang warnanya merah muda. Toxocara cati juga memiliki 3 bibir besar berdaging pada ujung anterior cacing dewasanya. Terlihat pada gambar yang pertama terdapat Toxocara cati betina dan juga jantan, di mana yang betina ukurannya lebih panjang daripada yang jantan. Kemudian pada gambar yang kedua nampak jelas dari alai cervix Toxocara cati. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi telur dari Toxocara cati. Jadi, untuk dari morfologi telur Toxocara cati ini bisa kita lihat dari beberapa karakteristik, diantaranya itu ada ukuran, bentuk, permukaan, dan warna. Untuk ukuran dari telur Toxocara cati ini, ia sedikit lebih kecil dibandingkan dengan telur Toxocara canis. Dan ia berukuran dengan diameter 65 hingga 75 mikrometer. Untuk bentuknya, telur ini berbentuk oval hingga hampir bulat. Untuk permukaannya, dari telur Toxocara cati ini tampak bertekstur granular.
tetapi ia itu lebih halus jika dibandingkan dengan telur Toxocara canis. Dan lapisan dalamnya itu, atau lapisan vitellinnya, memiliki kontur yang tegas dan transparan, seperti yang ada pada gambar. Untuk warna, bagi telur yang belum matang, itu biasanya memiliki warna kekuningan hingga kecoklatan. Nah, warna ini tuh berasal dari kandungan protein dan lemak yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hidup Toxocara cati. Seperti yang terlihat pada gambar, siklus hidup Toxocara cati itu dimulai dengan telur yang dikeluarkan melalui feses kucing. Telur ini memerlukan waktu 2-4 minggu di lingkungan untuk berkembang menjadi larva infektif tahap ketiga atau L3. Telur dengan larva L3 ini kemudian dapat termakan oleh kucing atau inang parateknik seperti tikus atau burung. Pada inang parateknik, larva L3 bermigrasi ke jaringan tubuh dan berada pada fase dorman hingga kucing memakan hewan tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh kucing, larva L3 dapat bermigrasi melalui jalur somatik, mukosa, atau trakea tergantung pada usia kucingnya. Pada kucing muda, larva bermigrasi ke usus untuk berkembang menjadi cacing dewasa. Larva juga dapat menginfeksi anak kucing sebelum lahir melalui plasenta infeksi prenatal dan setelah lahir melalui susu induknya atau infeksi melalui larva dalam susu. Dan cacing dewasa yang berada di dalam usus kucing akan bertelur dan telur tersebut dikeluarkan bersama feses dan memulai lagi siklus baru. Pada periode prepaten atau waktu dari infeksi hingga cacing mulai bertelur itu sangat bervariasi, yaitu 8 minggu jika infeksi terjadi melalui telur L3 dan 6 minggu melalui inang parateknik serta 2-3 minggu itu melalui infeksi prenatal. Siklus hidup ini menunjukkan adaptasi Toxocara cati untuk menyebar melalui berbagai jalur infeksi, seperti infeksi melalui lingkungan, infeksi melalui hospes parateknik, maupun infeksi transmamari. Selanjutnya adalah perbedaan morfologi Toxocara canis dan Toxocara cati. Yang pertama, panjangnya di mana Toxocara canis betina memiliki panjang 10 hingga 18 cm, jantannya 4 hingga 10 cm. Sedangkan Toxocara cati betina memiliki panjang 4 hingga 12 cm dan jantannya 3 hingga 6 cm. Yang kedua, cervical alainya di mana Toxocara canis bentuknya meruncing atau lebih sempit, sedangkan Toxocara cati cenderung lebih lebar menyerupai mata panah. Yang ketiga, warnanya yaitu Toxocara canis memiliki warna lebih pucat dibandingkan Toxocara cati yang lebih gelap. Yang keempat, tampang esofagusnya di mana Toxocara canis memiliki esofagus lebih panjang dengan glandula esophagealis yang kecil. Sedangkan Toxocara cati memiliki esofagus yang lebih pendek dengan glandula esophagealis yang lebih jelas terlihat. Dan yang kelima, telurnya di mana Toxocara canis memiliki panjang 85 hingga 90 mikrometer, lebar 75 hingga 80 mikrometer, berbentuk lebih bulat, bercangkang tebal dengan permukaan yang kasar dan keriput. Sedangkan telur Toxocara cati memiliki panjang 65 hingga 75 mikrometer dengan lebar 60 hingga 65 mikrometer, berbentuk sedikit lebih lonjong atau oval, bercangkang tebal dengan permukaan yang lebih halus. Baik, setelah mengetahui perbedaan morfologi antar spesies, kita akan melihat apakah ada perbedaan antara siklus hidup Toxocara canis dan Toxocara cati. Nah, jika dilihat secara garis besar, mulai dari transmisi melalui feses ataupun melalui host paratenik maupun dari satu host definitif ke host definitif dewasa lainnya, tidak terdapat perkembangan yang signifikan atau perbedaan signifikan kecuali pada transmisi vertikal antara induk ke anak, di mana sejauh ini hanya larva L3 dari Toxocara cani yang mampu bermigrasi dari induk ke anak secara transmamai atau pada saat menyusui dan secara transplasental atau pada saat dikandung. Pada anjing hamil, larva hipobiotik atau larva yang dibekukan akan diaktifkan kembali setelah trimester terakhir kehamilan anjing tersebut. Dan dari situ larva akan masuk ke dalam rahim atau ke kelenjar susu. Proses ini dapat terjadi berulang kali setiap kehamilan anjing tersebut tanpa ada tanda-tanda gejala.
anak anjing yang memakan telur berembrio melalui proses menyusui akan mendapatkan larva yang akan menetas di usus. Dari usus, larva akan menembus dinding usus menuju ke pembuluh darah dan bermigrasi ke hati melalui porta vena dari hati. Dari hati ia akan menuju ke paru-paru, di paru-paru ia akan menuju ke alveoli, di mana ia akan berkembang dan akan bermigrasi dari alveoli ke afaring, di mana larva akan berkembang menjadi L4 dan akan ditelan oleh anak anjing tersebut. Ketika parasit sudah ditelan dan mencapai usus untuk kedua kalinya, mereka akan berkembang menjadi cacing dewasa, melakukan perkawinan, dan melepaskan telur. Sedangkan anak anjing yang terinfeksi melalui rahim atau pada saat transplasental akan mulai mengeluarkan telur setelah sekitar 3-4 minggu. Untuk Toxocarakati hanya diketahui dapat bertransmisi dari induk ke anak melalui transmamae atau pada saat menyusui. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak diketahui bahwa Toxocarakati dapat ditularkan melalui rahim atau in utero. Larva hanya akan dikeluarkan dalam susu atau kolostrum jika induk kucing telah terinfeksi secara akut pada saat akhir kehamilan. Biore prepaten adalah sekitar 6-6,5 minggu setelah mengonsumsi larva dalam susu dan 8 minggu setelah itu setelah menelan telur. Jadi secara kesimpulan, Toxocarakani dapat mentransmisi dari induk ke anak secara transmamae dan transplasental, sedangkan pada Toxocarakati hanya dapat melalui transmamae. Baik, sekian dari presentasi kami tentang Toxocarakanis dan Toxocarakati. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua.